Baik, shalom. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Dan bulan Juni ini adalah pertengahan antara Januari dan Desember. Artinya kita juga sudah berjalan setengah perjalanan di tahun ini. Dan puji Tuhan, Tuhan masih tolong kita semua sampai hari ini. Saya ajak kita akan buka kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-28, kitab Yoel pasal 2, ayat yang ke-28. Kita lanjut juga pada ayat yang ke-29. Jadi ayat 28 dan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada hari-hari ini sedang merayakan masa raya pencurahan Roh Kudus. Dan tentu kita semua pasti mengenang kembali setiap masa di mana kita melaksanakan hari perayaan ini, maka kita sedang kembali mengenang tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa pada awal di mana gereja Tuhan di bumi ini, atau pada awal di mana para rasul kemudian menantikan janji Bapa dan kemudian digenapi semua janji itu di Yerusalem. Sehingga menjadi sebuah peristiwa yang sangat hebat pada masa itu. Tetapi jangan lupa bahwa ternyata apa yang terjadi pada kisah para rasul adalah merupakan penggenapan dari semua pernyataan-pernyataan Yesus. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa jauh sebelumnya Nabi Yoel juga telah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkannya Roh Kudus. Dan dalam kesempatan ini saya ingin kita bicara tentang pemulihan. Kenapa penting Roh Kudus dalam hidup ini? Karena Roh Kudus berperan memulihkan kita semua. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yoel adalah merupakan satu bagian dari sebuah kerinduan agar supaya dunia ini dipulihkan Tuhan. Yesus datang ke tengah dunia ini dan berulang kali saya sampaikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara, tetapi dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu atau sendiri. Sehingga Yesus menyampaikan pesan-pesan ini berulang kali sebelum dia terangkat ke surga. Nah, hari ini kita akan coba lihat dengan topik kita, bicara tentang Roh Kudus mampu memulihkan kita semua. Kenapa ini penting? Karena pemulihan adalah janji Allah bagi umat Tuhan. Pemulihan adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya dan bagi setiap umat Tuhan yang ada di dunia ini. Karena banyak orang mengalami tekanan-tekanan dan bahkan banyak orang yang secara pribadi mengalami yang saya bisa sebut namanya luka batin. Ada yang kita kenal dengan kegagalan iman, hidup di dalam dosa dan kejatuhan rohani. Bahkan banyak orang terpuruk dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Sadar atau tidak, tetapi semua orang membutuhkan pemulihan Tuhan. Dan pemulihan hanya terjadi ketika kuasa Roh Kudus dapat dengan tuntas, dapat dengan kuasanya yang hebat untuk memulihkan setiap pribadi yang membutuhkan pemulihan.
Sehingga dengan demikian Roh Kudus bukan hanya berkuasa secara pribadi untuk memberikan kepada kita kuasa melakukan berbagai perkara-perkara yang hebat, tetapi juga Roh Kudus berperan untuk bagaimana memulihkan setiap jiwa, setiap roh dan setiap kehidupan manusia. Artinya apa? Kalau Roh Kudus begitu penting buat saya dan saudara, maka aspek-aspek pemulihan mesti hari ini kita coba untuk belajar bersama apa yang penting Tuhan pulihkan, apa yang penting Roh Kudus pulihkan. Kita lihat yang pertama bahwa Roh Kudus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita sadar bahwa apa yang kemudian di dalam kitab Roma, kalau kita coba baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Allah berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Biasanya kegagalan membuat banyak orang takut ketemu dengan Tuhan. Kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang membuat mereka bersembunyi? Karena mereka takut. Dunia kita hari-hari banyak orang tidak bisa berani datang kepada Tuhan. Mereka merasa tidak layak. Bahkan saya sempat mendengar ada 1-2 orang bicara, kami tidak mau masuk gereja di sini karena kami merasa tidak layak. Saudaraku, Tuhan datang karena Dia mau melayakkan kita, saudara. Dan gereja ada karena menjadi bengkel untuk memulihkan setiap orang. Setiap kita yang ada hari ini adalah orang-orang yang gagal, adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang membutuhkan pemulihan. Bahkan gereja Tuhan sampai dengan hari ini masih ada, atau kata lain pintu anugerah Allah masih terbuka. Karena Allah masih mau memulihkan setiap pribadi yang hancur. Sehingga kalau ada pernyataan-pernyataan kami tidak layak datang kepada Tuhan. Maka sebenarnya bukan salah Tuhan. Tapi karena respon negatif yang memungkinkan dia tidak datang kepada Tuhan. Respon negatif itulah yang justru menghambat dia untuk menemukan anugerah Tuhan. Sehingga setiap kita yang merasa tidak layak, setiap kita yang merasa hidup gagal, maka itu masa yang sangat penting karena telah diawali dengan sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Roh Kudus sebenarnya memiliki kemampuan, kapasitas untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia datang ke tengah dunia ini agar supaya setiap orang yang takut, setiap orang yang malu, setiap orang yang merasa tidak layak, Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberikan keyakinan kepada pribadinya bahwa Dia mengasihi. Karena bukankah kita semua berulang kali kita baca firman Allah, Roh Kudus itu berperan menginsafkan dunia akan dosa. Maksudnya bahwa Dia menyadarkan siapa kita, siapa Allah. Dan di saat kita sadar siapa Allah dan siapa kita, maka memungkinkan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak orang tidak bisa datang kepada Tuhan karena mereka tidak sadar siapa Allah dan siapa dirinya. Kalau kita tahu siapa diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka tidak ada celah yang kita akan buka bagi dunia ini. Tidak ada celah yang kita akan buka di mana dunia akan menjauhkan kita dari kasih Allah. Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk menghampirinya. Sehingga Alkitab katakan, bahkan Paulus katakan dalam kitab Roma ini, karena Paulus punya pengalaman pribadi. Dia catat, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa.
Jadi apa yang dinubuatkan Nabi Yoel? Apa yang terjadi ketika di Yerusalem pada masa di mana Roh Kudus dicurahkan? Supaya ada perubahan yang terjadi. Pemulihan itu dimaksudkan agar kita mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ada jarak dulu. Karena dosa menghambat pergerakan kita ketemu dengan Tuhan. Ada pemisah antara kita dan Allah adalah dosa. Dalam hubungannya dengan kegagalan-kegagalan kehidupan kita. Atau katakanlah merusak hubungan manusia dengan Allah. Karena kegagalan-kegagalan manusia. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk menyadari kasih Bapa dan mengalami pengampunan dari Tuhan. Saudara masih ingat bukan cerita tentang anak yang terhilang? Anak yang terhilang begitu takut. Setelah dia memboroskan semua harta warisannya, dia pergi ke negeri yang jauh. Setelah di sana dia memboroskan, menghabiskan semua uangnya. Dan dia merasa hubungan dengan bapaknya telah retak. Dia merasa juga tidak layak untuk kembali pulang ke bapaknya. Karena dia merasa telah menyalahgunakan semua warisannya. Tetapi kemudian dari pola pikirnya yang perlu kita renungkan. Waktu semua telah selesai, semua telah habis untuk mengisi perutnya dengan sisa-sisa makanan binatang. Dia kemudian sadar, di rumah Bapakku berkelimpahan. Apa yang hari ini saya makan tidak dimakan oleh pembantu-pembantu di rumah. Tetapi kenapa saya harus makan makanan-makanan yang justru pembantu sendiri tidak pernah makan di rumah Bapakku? Kalau demikian, maka saya harus punya sikap. Singkat cerita, dia pulang. Pesan penting yang ingin saya sampaikan waktu dia pulang. Alkitab menceritakan bapaknya menyambut dia. Sebuah kerinduan yang dalam dari bapa menyambut sang anak yang sekalipun telah menyalahgunakan semua warisannya. Tetapi bapaknya tidak mempedulikan dengan semua warisan yang telah dihabiskan. Yang dia tunggu kehadiran dia. Sama dengan saya dan saudara. Bapa kita di sorga tidak lagi menghitung-hitung apa yang telah kita salah gunakan. Tetapi yang dia perlukan kehadiran kita datang kepada dia. Dia mau agar supaya apa? Hubungan kita kembali menjadi utuh dengan Tuhan. Dan karenanya Roh Kudus berperan penting untuk bagaimana memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Sehingga dikatakan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebuah ungkapan yang sangat dekat. Sebuah ungkapan yang tidak bisa diungkapkan oleh orang yang jauh. Hanya sebuah hubungan antara anak dan Bapa yang bukan lagi hanya sebatas basa-basi, tetapi sebuah hubungan yang sangat intim. Sehingga muncul ada kata, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh Roh Kudus memungkinkan hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Sekalipun ada banyak kegagalan yang terjadi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Selain memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi juga bisa memulihkan luka batin kita atau rasa trauma kita di dalam pribadi ini. Kita coba dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nah saudara, jadi Tuhan menyampaikan pesan ini bahwa dia ingin agar supaya setiap orang mendengarkan. Kata miskin di sini sebenarnya diterjemahkan bukan miskin harta sebenarnya. Tapi kita bisa
menafsirkannya dengan berbagai macam. Kita bisa juga mendefinisikan dengan kata miskin secara jasmani, tapi tentu Tuhan tidak menyoroti soal miskin dengan harta. Tuhan lebih menyoroti tentang kerohanian. Dan dalam berbagai orientasi atau berbagai pernyataan Yesus selalu menyampaikannya. Miskin. Jadi kita bisa mengatakan kata miskin berarti sesuatu yang tidak punya. Jadi kita mengartikannya dengan apa yang dimiliki orang lain dia tidak punya. Nah pertanyaannya, apa yang dimiliki oleh orang lain? Contoh kita bicara tentang kesehatan rohani. Orang lain mungkin tidak punya, berarti dia miskin secara rohani. Kalau kita bicara tentang konsep bagaimana orang lain sehat, tapi yang lain sakit. Maka kita bicara tentang sakit berarti dia miskin sehat, kesehatan. Kalau kita bicara tentang miskin maka unsurnya banyak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan setiap pribadi yang miskin. Dalam konsep saya bukan miskin harta semata. Tapi banyak aspek dalam kehidupan kita yang tentu saya bisa katakan bahwa Tuhan ingin memulihkan. Dan Yesus datang menyampaikan kabar yang luar biasa agar supaya dia menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada semua orang. Kabar baik agar supaya semua orang yang merasa tidak punya apa-apa, tidak punya harapan, tidak punya kekuatan, tidak punya masa depan, tidak punya hubungan dengan orang lain, tidak punya dan segala hal yang tidak punya, Tuhan inginkan supaya yang tidak punya memilikinya. Dan itu berarti bahwa sebuah ungkapan yang patut kita syukuri. Karena kata tidak punya ini hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan bahwa Roh Kudus mampu menyentuh setiap area terdalam dari manusia yang tidak bisa disentuh orang lain. Apa yang terdalam di dalam kita yang hanya kita sendiri yang tahu. Dan yang dapat mampu menolong hanya Roh Kudus. Orang lain tidak mampu menolong. Karena biasanya kalau bicara tentang kebutuhan jiwa atau psikologi, kalau kemudian kita lebih lebar bicara. Para psikolog sendiri mereka punya masalah saudara. Semua orang di dunia ini punya masalah yang kalau contoh saja, saya bisa menolong saudara, saya bisa berkhotbah, saya bisa mendoakan saudara. Tapi jangan lupa saya juga punya masalah. Semua kita punya masalah. Para dokter, mereka juga punya masalah dengan kesehatan. Sehingga kadang kalau para dokter merawat pasien dengan keadaan dokter yang sakit. Semua punya masalah. Tapi area terdalam dalam kehidupan kita yang hanya bisa menolong kita hanya Roh Kudus. Tidak ada orang yang mampu bisa menolong kita hanya Roh Kudus. Karena itu pemulihan, kalau kita bicara pemulihan fisik, pemulihan roh, pemulihan jiwa dan tubuh kita hanya bisa dikendalikan Roh Kudus dan hanya Roh Kudus yang bisa dapat mampu menolong kita. Karena itu kita harus bisa dapat datang kepada Tuhan karena apapun keadaan kita hanya Roh Kudus yang mampu memulihkan kita. Kita lihat yang ketiga. Roh Kudus tidak hanya sebatas memulihkan batin kita, tidak hanya memulihkan rasa trauma kita, tetapi Roh Kudus juga memulihkan pelayanan kita dan panggilan. Kita lihat ketika catatan dalam Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ini sebuah percakapan yang hebat menurut saya. Sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berulang kali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Apakah ini sebuah pertanyaan biasa? Tentu tidak. Biasanya kalau pertanyaan yang sama berulang disampaikan kepada satu pribadi, maka pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat penegasan untuk meyakinkan dirinya. Dan termasuk meyakinkan si penanya, benarkah jawaban itu? Kalau berulang kali pertanyaan ini disampaikan kepada saudara, mungkin sikap yang juga akan sama saudara miliki. Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus yang pertama dengan yakin menjawabnya. Ketika pertanyaan yang kedua disampaikan dan dengan jawaban yang sama dia sampaikan balasannya kepada Yesus. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, jawaban Petrus mulai berubah. Karena kemudian ternyata pertanyaan Yesus ini adalah merupakan sebuah pertanyaan untuk mengevaluasi apa yang terdalam di dalam dirinya. Kebanyakan orang mungkin menjawab sesuatu tanpa sadar, secara spontan saja. Tapi dia setelah menjawabnya baru sadar ternyata jawaban tadi apa keliru atau benar. Dan Petrus ketika menyampaikan memberikan jawaban pertama, jawaban yang kedua. Sekalipun pertanyaan pertama, pertanyaan kedua adalah sebuah pertanyaan dan jawaban yang masih sama. Pertanyaan yang ketiga mulai berubah. Dan jawabannya yang luar biasa, dikatakan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu segalanya. Dan pertanyaan ini pun yang kemudian menyadarkan Petrus. Supaya apa? Supaya Petrus kembali bagaimana komitmen ini dibangun. Karena ketika penyangkalan akan terjadi, maka sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Yesus ini memberikan kepada Petrus apa yang harus dia lakukan, apa sikap Petrus. Dan saya percaya waktu Petrus mati disalibkan dengan posisi yang terbalik, dia pasti ingat kembali pertanyaan-pertanyaan Yesus. Sehingga dalam kisah para martir dikatakan Petrus merasa tidak layak kalau dia disalibkan seperti Yesus. Karenanya dia merasa layak kalau dia disalibkan dengan kaki di atas dan kepalanya di bawah. Artinya posisi tubuhnya dia disalibkan dengan posisi yang terbalik. Dia merasa layak kalau dengan demikian. Artinya berbeda dengan Yudas.
Yudas tidak sampai kepada taraf pemulihan di mana dia bisa mengalami pengalaman yang sama dengan Petrus. Berbeda. Petrus bisa mengalami pemulihan. Apa yang tadi saya sampaikan, dia merasa tidak layak kalau dia disalibkan dengan posisi seperti ketika Yesus disalibkan. Tetapi Roh Kudus mampu memulihkan Petrus. Roh Kudus mampu memulihkan pelayanan dan panggilan Petrus. Sehingga ketika pada waktu Roh Kudus bekerja pada Kisah Para Rasul, dan ketika penggenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan dan waktu manifestasi pekerjaan kuasa Allah yang hebat terjadi pada awal di mana penggenapan Roh Kudus terjadi. Petrus menjadi salah satu tokoh yang berbicara dengan lantang untuk bisa menyampaikan kepada orang, kalau saya katakan bahwa sebuah khotbah yang luar biasa, sebuah khotbah akbar yang dia sampaikan kepada semua orang yang menuduh perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang mabuk. Perkumpulan orang-orang yang tidak waras. Tapi Petrus bangkit dan berdiri, menyampaikan bahwa orang-orang ini bukan mabuk oleh anggur manis. Tapi kemudian dia mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Artinya ketika Petrus dengan berani berbicara, dalam beberapa situasi dia diperhadapkan dengan tokoh-tokoh agama. Tapi Petrus berbeda sikap ketika dia menghadapi pada waktu menjelang Yesus disalibkan. Dan dengan seorang perempuan dia menjadi takut dan menyangkal Yesus. Tapi berbeda ketika dia menghadapi ribuan orang. Berbeda ketika dia menghadapi dengan berbagai macam tokoh-tokoh hebat. Berbeda sikap. Karena Roh Kudus memulihkan dia. Jadi saya percaya sangat bahwa sekalipun Petrus, kalau saya bisa katakan dia gagal karena menyangkal Yesus. Tetapi pemulihan terjadi karena ada gembala agung yang bersama-sama dengan dia. Kita juga katakan bahwa Roh Kudus mampu mengurapi kembali Petrus yang pernah gagal. Saya juga katakan bahwa Tuhan bisa dapat menolong memulihkan semua kita yang pernah gagal. Dan tidak ada orang pun yang bisa terlewatkan. Karenanya tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Tidak ada. Roh Kudus bukan hanya menghibur tapi juga mengangkat dan memulihkan kita ke dalam posisi satu kepada posisi yang lain. Karena sekali lagi Roh Kudus bukan hanya sebatas sebagai penghibur, tetapi mampu memulihkan. Tapi kita juga harus sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dipulihkan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa dipulihkan, saya tidak bisa dipugilkan. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi semua kita yang merasa tidak layak, kalau bahkan orang merasa gagal, tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan. Semua pasti bisa dipulihkan. Karena itu kita memberikan hidup ini kepada Tuhan dan biarkan Tuhan terus menolong kita semua. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup yang dipulihkan. Nah, menarik ingin saya sampaikan karena dalam Kisah Para Rasul itu memberikan kepada kita sebuah jaminan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kemudian tanda-tanda kita dipulihkan itu dicatat dalam kitab Galatia pasal 5. Apa yang dicatat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini bicara tentang buah roh. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tanda-tanda seseorang dipulihkan adalah menghasilkan buah roh. Nah, bagaimana cara kita bisa dapat mengalami pemulihan
Apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita bergantung, kita berserah, kita percaya penuh kepada Dia. Karena Dia punya otoritas memulihkan setiap kita. Tapi respon kita adalah hal yang penting. Banyak orang mengatakan saya tidak bisa. Saya ingin katakan benar, kita pribadi yang tidak bisa. Tetapi ketika kita mau, Tuhan akan memulihkannya. Jadi pemulihan bukan tergantung kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan ruang seluas-luasnya. Tuhan sudah memberikan kepada kita ruang sebebas-bebasnya. Gereja Tuhan ada. Karena itu masa di mana kita dipulihkan. Karena ketika pintu anugerah Allah tertutup, maka tidak ada lagi masa, tidak ada waktu untuk kita dipulihkan. Karenanya ketika gereja Tuhan ada, maka itu waktu bagaimana kita dipulihkan. Ada satu gereja yang memberikan nama gereja itu bengkel. Jadi gereja itu disebut bengkel. Nah, kita sepakat untuk mengatakan bahwa kalau kita bicara bengkel mereparasi yang rusak, maka gereja Tuhan ada untuk mereparasi hubungan kita yang rusak dengan Allah. Jadi kalau kemudian buah roh, katakanlah kita bicara di sana, kenapa belum kita hasilkan? Karena hubungan kita yang belum dipulihkan dengan Tuhan. Maka untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, penting kita datang kepada Tuhan. Sehingga keterbukaan, kesediaan kita. Kalau ada kendaraan kita yang rusak dan kita tidak bawa ke bengkel, maka kendaraan itu akan tetap rusak. Kalau kita tidak memiliki kemampuan diri kita sendiri untuk membawa dan memperbaikinya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan memperbaiki dan membawanya ke bengkel, maka kendaraan tersebut akan dapat kembali beroperasi. Demikian dengan halnya saya dan saudara. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk membuka diri, membawa hati, membawa hidup ini kepada Dia yang dapat mampu untuk memperbaiki kehidupan saya dan saudara, maka tidak akan terjadi pemulihan. Artinya bahwa pemulihan kuncinya adalah keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Dan waktu kita buka hati buat Tuhan, maka ada buah yang kemudian akan terlahir di sana. Apa saja buah dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu menceritakan kepada kita. Kita akan melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita akan dapatkan di sana atau akan tumbuh dari pribadi kita semua. Mungkin orang akan terheran-heran dengan perubahan kita. Mungkin orang akan terheran-heran dengan sesuatu yang mereka tidak pernah melihat itu. Tapi sekali lagi Roh Kudus mengubahkan kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berbeda. Akhirnya ingin saya sampaikan, apapun yang rusak dalam hidup kita. Hubungan, hati, masa lalu atau pelayanan. Hanya Roh Kudus yang memulihkan. Tidak ada cara lain. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan. Karena itu betapa penting kita membuka hati dan memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja. Kita katakan, Tuhan pulihkan saya. Tuhan urapi saya. Curahkan roh-Mu buat saya. Kita juga mengatakan, berikanku kemampuan, berikanku kekuatan. Supaya saya dipulihkan. Saya percaya Roh Kudus ada di sini karena kematian Kristus di atas salib. Karena Dia menjadi perantara. Dia menjadi korban yang hidup. Menjadi anak domba yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan saya dan saudara.